Bahasan kita hari ini terkait tentang terapi Quran menggapai kebahagiaan. Kalau ditanya Pak, apa yang dicari dalam hidup ini Pak? Kebahagiaan. Ya. Bahagia itu letaknya di kepala, di dada, apa di pinggang Pak? Adanya di hati kita, di dada kita. Dan hati itu tidak akan bisa menjadi bahagia kalau hati kita ada penyakitnya gitu. Maka penting sekali kita senantiasa mengevaluasi kondisi hati kita. Kenapa? Karena jangan sampai kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh hidup itu akan terus susah. Jadi kita itu Pak akan ngalamin dari satu kesusahan berikutnya, dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kebayang nggak Pak kalau kita menjalani kehidupan itu tidak bahagia, sedih terus, stres terus, kesel terus gitu. Jadi penting bagi kita senantiasa mengevaluasi kondisi hati kita. Nah, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Tapi sayangnya tidak sedikit orang yang belum tahu cara meraih kebahagiaan. Karena banyak yang salah persepsi terhadap kebahagiaan itu sendiri. Jadi persepsinya aja salah, dianggapnya kebahagiaan itu bentuknya bulat. Kita nyarinya yang apa? Yang lonjong gitu. Ini namanya jaka sembung naik ojek ya. Jadi penting bagi kita untuk paham dulu apa sih esensi dari kebahagiaan itu gitu. Rasulullah SAW mengatakan ada 4 sumber kebahagiaan. Nih ibu-ibu evaluasi Bu ya. Kata Rasulullah ada berapa? Ada 4 sumber kebahagiaan. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 sumber kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Jadi kalau punya istri solehah Pak, yang kalau dipandang kata Rasulullah, istri solehah itu Bu, kalau dipandang sama suaminya dia membahagiakan. Kalau membahagiakan itu wajahnya begini apa begini Bu? Senyum kata Rasulullah. Jangan cemberut Bu. Ya, udah suami di kantor diomelin bosnya, pulang ke rumah ibu cemberut, ngomel lagi. Aduh, kasihan bener tuh suami. Jadi yang pertama sumber kebahagiaan itu kata Rasulullah adalah istri yang solehah. Ya. Yang kedua wal maskanatul wasi'ah, rumah yang luas, yang lapang. Ya. Ya. Yang ketiga wazarul solih, tetangga yang baik. Ya. Maka program seperti ini patut Pak terus disiarkan supaya orang-orang yang tinggal di komplek ini terus jadi baik. Karena punya tetangga baik itu sumber kebahagiaan. Bapak sempit Pak kalau tetangga sebelah kita nggak tegur-teguran, ya. Maka perbaiki ya segera kalau ada kita nggak tegur-teguran dengan tetangga. Karena nanti jadi sempit hati kita, sulit bahagia. Ya. Dan yang keempat wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, enak kan Pak kalau mobilnya nyaman gitu. Ini sumber kebahagiaan. Nah, sumber kesengsaraannya kebalikannya, tetapi sama Rasulullah dirubah urutannya Pak. Jadi sumber kesengsaraan terbesar itu yang pertama adalah tetangga yang buruk. Maka evaluasi hari ini ada gak kita di komplek ini yang nggak suka? Jadi dipiara ketidaksukaan hati kita dengan sipulan tetangga kita gitu. Ada gak kita nggak tegur-teguran? Karena itu akan merusak kebahagiaan kita. Walaupun Bapak orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau ada tetangga yang kita kesel, ketemu dia kayaknya kita nggak suka gitu, maka itu jadi penyakit buat kita. Maka serga selesaikan. Udah tahu Pak ya cara menyelesaikannya adalah apa Pak? Datengin, bawain duren, bawain oleh-oleh. Nanti dia bilang cari muka, itu biarin aja Pak. Karena kalau kita seperti itu, kita lagi menjalankan ya perintah Allah. Kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyah. Ini surat Fusilat ayat 34 kalau nggak salah ya. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau tetangganya ngeselin, kita ketemu udah pasang wajah senyum, dia melengos, sabar aja Pak. Balaslah dengan apa? Dengan kebaikan. Sering dikasih kebaikan. Ya. Jadi wala tastawil hasanatu wala sayyah, tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau Bapak punya tetangga yang ngeselin, sombong bener gitu, sombong amat, tapi Bapak terus kasih hadiah, senyum, negor duluan, salaman duluan, ya sering kasih hadiah, maka kata Allah, fa'izallaji bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun. Kita akan kaget-kaget. Dia yang tadinya nggak suka dengan kita Pak, berubah lama-lama jadi apa? Jadi suka. Ini kejadian di zaman Rasulullah. Sofwan bin Umayyah itu
declare dia Pak, pasang status, orang yang paling dibenci adalah Muhammad katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bapaknya Umayyah mati saat perang Badar. Ini gara-gara Muhammad bapakku mati, kira-kira gitu, benci banget. Nah, saat perang, saya lupa perang apa ya. Itu Rasulullah dapat ghanimah banyak Pak. Dikasih Sofwan itu 100 unta. Belum bergeming, ya. Tetapi sesungguhnya Pak, orang kalau dikasih hadiah, hatinya sudah disetting sama Allah, dia akan melunak. Ya. Melihat Sofwan belum bergeming, dikasih lagi 100 unta. Mulai itu Pak godek. Ya, godek tahu Pak ya. Mulai berubah tuh wajahnya gitu. Nah, Rasulullah kasih lagi 100 unta. Jadi berapa totalnya Pak? 300 unta. Setelah dapat 300 unta, Sofwan bilang gini, orang yang paling baik di dunia ini adalah Rasulullah. Dan Sofwan akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Pak, ini yang ngomong siapa Pak? Kalau kita balas keburukan dengan kebaikan, orang itu akan berubah jadi baik sama kita. Siapa yang bilang ini? Allah yang menciptakan manusia. Tapi kata Allah ada kelanjutan ini ya. Wa ma wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hasan fa ijal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kanahu walinamin wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru. Enggak bakal bisa kita melakukan itu Pak kecuali orang yang punya kesabaran, mau nahan egonya. Ya, jangan muntang-muntang kan gue jagoan, masa gue harus tunduk gitu. Dianggapnya yang berbuat kebaikan itu tunduk, lemah, cemen, padahal enggak gitu. Dan kata Allah wa ma yulaqaha illa dzu hazin azim. Enggak bakal bisa kita melakukan itu kecuali orang yang menginginkan karunia besar dari Allah. Ya, jadi saya doakan semoga yang hari ini masih ada rasa nggak suka dengan tetangga, ya, yang masih belum tegur-teguran, Allah mudahkan Pak untuk berbaik-baik. Apalagi kalau tetangganya Muslim, tetangganya yang non Muslim aja kita harus berbuat baik Pak. Sampai Rasulullah itu karena sering kali dinasihati sama Jibril untuk berbuat sama tetangga, nih jangan-jangan nanti tetangga dapat warisan kalau Rasulullah meninggal. Sampai segitunya Pak. Jadi maka rumus sama bertetangga itu apa? Ngalahan. Jadi kalau ada di kepengurusan DKM, pengurusan RW, kok di kantor kita modelnya pakai apa ISO, pakai ada monep, ya, monitoring evaluasi, kok di masjid ini kayaknya asal-asal aja nih. Itu biasa Pak kalau di lingkungan. Sabar-sabar aja dulu. Ini pentingnya saling mengingatkan, saling menasihati. Ini kenapa saya detilkan, karena kita sulit bahagia, materi ini akan hambar, ya. B aja ketika kita belum selesaikan satu perkara ini. Karena kata Rasulullah ini sumber kebahagiaan, dan sumber kesengsaraan terbesar nomor 1 itu tetangga yang buruk. Yang kedua baru istri yang buruk. Nah, tapi di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan unconditional happiness. Jadi bahagia tanpa syarat. Pak, saya mau tanya nih Pak. Kalau ada gini, sehat dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sehat Pak? Hah? Bahagia dulu baru sehat. Kalau pertanyaan kedua, kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya Pak? Halo? Ayo. Betapa banyak kita sedih gara-gara menganggap diri kita kalah keren dengan tetangga kita. Tadi jawabannya kan bahagia dulu baru kaya, tetapi kita seringkali nggak bahagia gara-gara ngelihat tetangga kita lebih keren dari kita. Ini hati-hati, jangan-jangan ada hasad di diri kita gitu Pak. Ya, nih Pak, faktanya ada nggak orang kaya yang sedih Pak, yang nggak bahagia? Ada nggak Pak? Ya, bulan lalu kan sudah saya sampaikan banyak, ada 6 miliuner dunia Pak ya, jadi lebih kaya dibanding miliuner Indonesia. Matinya apa Pak? Bunuh diri. Artinya dia nggak bahagia, stres dia. Nah, pertanyaan ketiga Pak, lunas hutang dulu baru bahagia apa bahagia dulu baru lunas Pak? Betapa banyak kita, aduh ngaji kayaknya berat, hutang belum lunas. Jadi harusnya bahagiain dulu diri kita, insya Allah hutangnya cepat lunas gitu. Ini ada survei Pak dari Universitas Warwick di Inggris, katanya the happiness makes people more productive at work around 12%. Jadi orang yang bahagia itu produktivitasnya itu meningkat 12% Pak. Makanya jangan lupa apa Pak? Jangan lupa bahagia. Sekarang kita evaluasi diri kita Pak. Kita masuk kategori mana? Ya. Oh ya. Nah, kita seringkali lupa bahagia. Ya. Kenapa kita lupa bahagia Pak? Karena fokusnya sama apa? Sama kekurangan. Kita kurang mensyukuri. Jadi gini, ya. Ini kan penelitiannya kalau kita bahagia bisa meningkat produktivitas kita gitu. Artinya syaratnya apa? Kalau mau naik produktivitas kita bahagia dulu.
Kalau mau beres urusan kita cepat selesai, bahagia dulu gitu. Nah, tapi sangat disayangkan nih, banyak orang yang bahagianya banyak syaratnya, ribet, mau bahagia aja gitu ribet gitu. Ya, sudah dikasih motor karena tetangganya punya mobil, dia belum punya mobil, nggak bahagia. Saya baru bahagia kalau punya mobil katanya. Dikasih mobil sama Allah, belum bahagia juga. Kenapa? Karena mobil tetangganya lebih bagus gitu. Jadi dia mensyaratkan mobilnya harus sama dulu, bahkan lebih bagus dari tetangganya, baru bahagia. Ini kan kasihan banget. Udah mobilnya paling bagus di komplek, belum bahagia. Kenapa? Belum punya rumah. Dikasih rezeki sama Allah, punya rumah, belum bahagia. Kenapa? Belum menikah. Terus udah dikasih istri sama Allah, belum bahagia juga. Kenapa? Belum punya keturunan. Jadi terlalu banyak syaratnya untuk bahagia. Padahal bahagia itu sesederhana ya, bagaimana kita ini mensyukuri semua nikmat Allah gitu. Ya. Ada lagi sudah punya rumah, punya mobil, ya, punya istri solehah, belum bahagia juga. Kenapa? Belum naik jabatan. Nah, ini kan ribet kalau hidup kita seperti ini. Ya, jadi betapa berat hidup ini jika syarat bahagianya harus seperti orang lain punya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, kita begitu nggak Pak? Yang kita evaluasi diri kita ada di mana nih? Ya, terkait tentang ini Pak, tentang mensyukuri. Jangankan Pak tetangga, ya kita kan merasa kenapa dia lebih keren dari kita sehingga kita akhirnya nggak bisa bahagia tuh karena kurang bersyukur. Jangankan tetangga Pak, saudara kembar aja, coba Bapak evaluasi. Saudara kembar aja rezekinya dan ujiannya beda. Apalagi kalau orang lain gitu. Jadi syukurilah apa yang kita miliki. Nah, kita sekarang evaluasi. Kita tipe yang mana nih dari 4 tipe manusia? Saya bahas kuadran yang keempat dulu. Jadi unhappiness dia, tidak bahagia, tidak produktif. Jadi orang yang tidak bahagia, tidak produktif, ya, dia ini nggak bisa menghasilkan apa-apa, Pak. Jadi cirinya mudah ngeluh, mudah sekali ngeluh. Hujan aja, ya hujan. Jemuran mana belum diangkat. Ya kalau kita model gitu, ini kita masuk kategori yang pertama nih. Ya. Apalagi hujan itu, mohon maaf ya saya tanya nih, hujan bisa dikendalikan nggak Pak? Nggak bisa. Perilaku tetangga kita bisa kita kendalikan? Nggak bisa. Jadi jangan pernah mensyaratkan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Capek deh. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk kuadran keempat. Kalau lihat wajahnya sih kayaknya enggak ya Pak ya, nggak masuk ya. Alhamdulillah. Nah yang ketiga nih, kuadran ketiga Pak. Ya, tidak bahagia tapi dia produktif. Ya. Jadi ada orang yang tidak bahagia tapi masih rajin kerjanya gitu. Biasanya orang kalau gini, kalau setiap Senin cita-citanya pengen resign. Ada yang gitu Pak? Aduh, Senin lagi aja. Bahkan ikut moto I don't like Monday. Ya, ingin berhenti kerja, Ustaz. Kenapa? Habis saya nggak bahagia kerja di perusahaan itu gitu. Tapi tetap kerja. Kalau Lebaran ngumpul sama keluarga, kayaknya saya mau resign aja nih. Tapi ntar Lebaran tahun depan masih kerja aja di situ. Gitu. Ada yang kayak gitu Pak? Halo? Kayaknya gue banget gitu ya. Nah, terus yang ke kuadran kedua, bahagia tidak produktif. Nih hati-hati yang punya karyawan seperti ini nih. Jangan kasih kerjaan Pak ke orang seperti ini, karena nggak bakal selesai. Ya. Orangnya bahagia, tapi saking ngebahagianya ngegampangin. Ya. Kalau ke datang ke kantor rajin, diundang rapat rajin, tapi ketika diamanahin nggak selesai dia. Ya. Jadi disuruh kerja nggak bisa. Jadi dia bahagia, orangnya murah senyum, tapi nggak produktif. Gitu. Nah yang pertama Pak, ya, ini kayaknya al-mujadid banget ini. Bahagia, produktif. Nah inilah yang diajarkan Rasulullah. Jadi bagaimana kita bahagia, happy, tapi produktif. Jadi orang yang bahagia itu tadi produktivitasnya meningkat 12%. Jadi mereka karena dia bahagia jadi bisa kerja. Jadi pastikan Pak kita masuk kategori kuadran pertama, bahagia tapi juga bisa ya, bisa amanah, bisa produktif itu. Tapi sekarang kita pahami ya, apa sih kebahagiaan itu? Jadi kebahagiaan secara bahasa itu as-sa'adah, artinya kesenangan, keberuntungan atau keberhasilan yang membawa ketenangan jiwa. Jadi ada persyaratnya, harus tenang jiwa kita. Bukan pada apa yang dimiliki, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Nanti saya jelaskan detailnya nih. Nah, kebahagiaan beda dengan
kesenangan dan kepuasan. Nah, kesenangan seringkali menyamar Pak menjadi kebahagiaan. Nah, banyak dari kita menganggap sama kebahagiaan dan dengan kesenangan, padahal kesenangan itu bersifat sementara. Ya. Sifatnya apa Pak? Kalau kesenangan itu sementara. Nah, kesenangan ini bisa dicapai Pak dengan hal-hal yang bersifat fisik. Kesenangan ini menghasilkan kepuasan. Ibu-ibu pengen makan rujak, ketemu rujak puas gitu. Tetapi ini tidak akan bertahan lama Pak. Kebahagiaan yang bergantung kepada kesenangan fisik tidak akan lama, pasti akan bosan kita. Dulu seneng pengen punya motor waktu bujang, udah punya motor, ya motornya baru lagi. Tahan berapa lama Pak senangnya Pak? Sebulan, 2 bulan gitu kan? Ya, lama-lama akan hilang. Nah contoh gini Pak nih supaya bisa paham ya. Contoh orang yang korupsi. Orang yang korupsi itu kan merasa kalau saya hartanya bertambah, hidupnya akan lebih baik, akan bahagia, kira-kira gitu. Tetapi dia lupa bahwa sesuatu yang dilakukan dengan cara maksiat, dengan cara salah, itu tidak akan membawa kebahagiaan. Jadi dia merasa bahwa kesenangan dia ya dengan banyak harta itu dengan cara yang salah itu bisa membawa kebahagiaan. Contoh berikutnya orang yang selingkuh. Kan orang yang selingkuh ini begini, dia melihat ada wanita lain yang lebih cantik Pak, andaikan saya punya istri seperti itu pasti bahagia gitu kan ya, karena lebih cantik. Atau yang ibu-ibu lihat ya laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, kayaknya bakal bahagia gitu ya. Tapi gini, ketika kita selingkuh itu kan berzina, yang dilarang itu kan sama Allah, wala taqrabuz zina, ngedeketin zina aja nggak boleh Pak. Jadi chatting-chattingan sama wanita yang bukan mahram kita, inten, ngobrol berdua, jalan bareng itu yang dilarang sama Allah. Kenapa? Karena gara-gara itu bisa ada rasa. Itu yang harus dihindari. Nah, orang yang tadi melihat wanita yang lebih cantik dari istrinya, kalau dia selingkuh itu bakal bahagia, ya. Tapi karena caranya salah, maka dia tidak akan dapat kebahagiaan. Yang ada adalah kesempitan. Ini saya banyak nanganin kasus nih, kasus-kasus seperti ini. Sudah dinasihatin jangan selingkuh, dia malah berzina, ya akhirnya bercerai dengan pasangannya, nikahlah dia dengan selingkuhannya, karena diawali dari kemaksiatan, akhirnya apa? Berantakan kehidupan. Saya pikir dia lebih baik. Dulu waktu masih pacaran ngobrolnya enak, begitu jadi istri lebih galak dari istri pertama saya yang dulu. Itulah bahayanya kemaksiatan Pak. Nah kita seringkali merasa kesenangan itu adalah kebahagiaan. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kita seringkali terjebak ya kepada kesenangan ketimbang menyusuri jalan kebahagiaan. Nah apalagi zaman sekarang Pak, materi atau harta menjadi standar kesuksesan hidup. Ada survei Pak di anak-anak milenial ya. Anak milenial itu kelahiran tahun 80 sampai tahun 2000. Ternyata 80% ketika ditanya apa prioritas yang diharapkan dia dalam hidup ini, nomor 1 itu apa Pak? Kira-kira menurut Bapak apa Pak? Kalau Bapak ditanya apa? Kaya, harta nomor 1. Dia menganggap bahwa harta itu bisa bikin bahagia. Nomor 2 apa Pak kira-kira Pak? Terbesar kedua. Popularitas, terkenal. Padahal kemarin kita bahas ada Michael Jackson, stres dia dengan popularitasnya. Anaknya kemana-mana katanya ditutupin helm Pak, biar nggak ketahuan wajahnya. Jadi terkadang Pak, kita kejebak di sisi ini. Kejebaknya begini, karena kita belum merasakan, ya akhirnya menganggap yang belum kita miliki itu adalah kita akan bahagia kalau dia seperti itu. Kita bahagia kalau kita jadi artis. Seolah-olah kita melihat artis itu bahagia, padahal faktanya banyak artis yang bunuh diri, banyak artis yang rumah tangganya bercerai, padahal istrinya cantik, suaminya ganteng, kaya, terkenal, semua keinginan nafsu kita terpenuhi, tapi ternyata berantakan keluarganya. Karena kenapa? Allah tidak menaruh kebahagiaan itu di materi. Jadi kebahagiaan bukan kesenangan atau kepuasan yang bersifat sementara, tetapi kondisi hati yang tenang karena berada dalam ridha Allah. Nah ini Pak bedanya nih Pak antara sukses dan bahagia. Sukses itu terjadi ketika sampai di tujuan, sementara bahagia itu terjadi sejak dalam perjalanan ya. Jadi harusnya hari ini pun kita bisa bahagia ketika kita mensyukuri, alhamdulillah hari ini bisa hidup lagi,
Ini nikmat yang diinginkan oleh ahli kubur, Pak. Orang-orang yang di kuburan, kata Allah, itu pada berdoa. Doanya bukan minta supaya hidup lagi jadi terkenal, hidup lagi jadi raja, atau hidup lagi ya bisa jadi direktur lagi. Bukan. Yang mereka minta adalah, kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, mereka berdoa, Robbirji'un, ya Allah, tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain dia minta hidup? La'ali amal solehan fima tarok, agar aku bisa melakukan amal soleh yang waktu hidup males, bete terus. Jadi kita mensyukuri hidup aja hari ini, harusnya kita bisa bahagia. Kenapa? Karena kita bisa mohon ampun atas dosa kita. Dosa itu, Pak, sebanyak apapun Allah nggak peduli. Kalau kita masih hidup lalu mohon ampun, nangis-nangis kita tobat, menyesali semua dosa-dosa kita, diampunin sama Allah. Itu kerennya Allah. Artinya kalau hari ini masih hidup, Bapak masih bisa mohon ampun. Makanya selalu, Pak, ingat dosa-dosa kita, jangan terlalu takjub dengan amal-amal kita. Yang kedua, kalau hari ini kita masih hidup nih, Pak, ini jadi model kebahagiaan kita adalah kita masih bisa ibadah, Pak. Hari ini Bapak sebenarnya ngantuk nih, tapi Bapak berharap, karena kata Rasulullah, sholat subuh ya itu disaksikan, kata Allah, disaksikan malaikat, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu dalam tanggungan Allah pahalanya. Artinya kalau ajal kita sampai, Pak, sebenarnya Bapak ngantuk, tapi Bapak bela-belain sholat subuh berjamaah dan sholat sunat dulu qobliyah subuh, maka kalau hari ini ajal kita sampai, kita akan matinya husnul khotimah. Maka doa apa, minta supaya kita dimudahkan untuk bisa sholat subuhnya terus berjamaah. Bapak-bapak nyumbang pembangunan masjid, memfasilitasi orang sholat subuhnya berjamaah, itu pahalanya ngalir terus, Masya Allah ya. Jadi untuk bahagia, Pak, dari sekarang juga bisa gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai di tujuan, jangan nunggu punya istri 2 baru bahagia gitu ya, punya rumah banyak baru bahagia gitu. Nah, sukses ukurannya pada hasil, sementara bahagia ukurannya pada proses. Jadi gini, Pak, yang harus dipahami, Allah itu menilai hambanya itu dari prosesnya. Contohnya apa? Nabi Nuh itu kalau ukuran bisnis, Pak, gagal total. Dikasih waktu paling panjang dari semua nabi, 1000 tahun dikurang 50, hanya bisa merekrut umat, ngajak orang masuk Islam cuma 80 orang. Ini kan kalau ikut hitungannya bisnis gagal total. Tapi Nabi Nuh masuk dalam 5 nabi yang dapat gelar ulul azmi, yang semangatnya, azamnya dalam berdakwah itu luar biasa. Kecerdasannya diakuin oleh Allah. Kok bisa ya disuruh ngerekrut orang dapatnya dikit tapi dipuji sama Allah? Karena untuk hasil hak prerogatif Allah. Urusan kita adalah ikhtiar. Kita dinilai dari ikhtiar, Pak. Maka jangan pernah kita ya menaruh kebahagiaan kita kepada hasil. Karena hasil itu urusan Allah. Makanya juga jangan pernah berbangga dengan capaian dunia kita. Ya, apalagi berbanggain fisik. Saya kayaknya paling ganteng, paling cantik di komplek ini, padahal kita nggak mesen. Dan bukan karena prestasi kita fisik itu gitu. Makanya kita juga nggak boleh menghina orang lain di sisi fisiknya. Dan juga jangan bangga kalau kita ternyata kayaknya paling keren saya di komplek ini nih, gitu kan. Ya, hartanya paling banyak, ya paling itu. Ya. Nah, berikutnya, sukses itu bergantung pada faktor eksternal. Dikatakan sukses, oh iya rumahnya paling mentereng, iya dia pangkatnya paling tinggi. Jadi faktor eksternal. Sementara bahagia, Pak, bergantung pada faktor internal. Tadi rasa syukur kita, ya rasa kita mensyukuri terhadap semua nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah kita akan bahagia. Sukses ukurannya kuantitas, sementara bahagia itu ukurannya apa? Kualitas, rasa, makna ya nanti kita bahas ini. Nah, sukses itu dimensinya fisik, sementara bahagia dimensinya spiritual. Apa spiritual, Pak? Bermakna, berarti. Ya. Bantu orang itu kan capek, Pak. Ya. Tapi karena kita meyakini bahwa kalau kita membantu orang, urusan kita akan dimudahin, hati kita bahagia, ya. Seperti sedekah, infak itu kan bikin bahagia. Sebenarnya kita berat itu, sayang. Ya. Tapi karena kita punya makna yang benar, paham bahwa kalau kita sedekah, kita bantu orang itu akan dapat kebaikan, maka bahagia kita. Walaupun badan kita bisa jadi capek karena bantu orang lain. Nah, hal yang patut kita pahami, Pak, terkait dunia, karena banyak orang tertipu kepada dunia, bahwa dunia itu, nih Pak, ada 3 ini nih. Pertama sebentar, sementara. Yang kedua sedikit, terbatas. Yang ketiga menipu. Bapak mau, Pak, mendapatkan sesuatu, contoh gini
ya, ketua DKM Haji Padilah ngumumin, barang siapa yang ini yang subuhnya berjamaah hari ini dikasih tiket nginep ya di Anyer di hotel bintang 5. Wih, seneng nggak Pak? Tapi kata beliau, tapi cuma 1 jam aja ya, sebentar. Berubah gak apa rasanya Pak? Tadinya kan senang tuh diumumin mau dapet nginep di hotel bersama keluarga, boleh ngajak cucu di hotel bintang 5 di Anyer gitu. Tapi kata Pak Haji sebentar ya, cuma 1 jam. Berubah gak Pak kita Pak? Iya. Terus tapi terbatas ya. Ya, sendirian. Ya. Apa rasa kita Pak ketika kita dengar kata tadinya kita pengen banget, terus sebentar, sedikit, terus menipu lagi, memperdaya, cuman ngeprank doang, kesel kita. Harusnya kita sama dunia begitu Pak. Tetapi coba Pak, motivasi kita selama ini apa yang menggerakkan kita ini penting Pak. Hati-hati dengan nafsu tersembunyi. Kita terkadang ketipu dengan dunia karena memang Allah setting dunia itu menarik, dihiasi dengan sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita. Maka penting bagi kita evaluasi. Karena Allah sudah setting begini, kulu man alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, fana. Contoh nih, Bapak puasa Ramadan, ketiduran nggak sahur. Rasanya gimana tuh Pak? Terus ngebayangin apa? Bapak sukanya apa Pak? Sukanya es buah, duren, bakso, ya. Ngebayangin bala-bala gitu, ya. Atau bakso lah yang enak gitu, kesukaan ibu. Pokoknya nanti kalau buka puasa saya mau makan bakso, kesukaan saya, yang paling enak se-Tangerang gitu kan. Begitu beduk makan mangkok pertama nikmat tuh, nikmat banget. Dikasih mangkok kedua karena suaminya baik, tahu istrinya tadi nggak sahur, dibeliin mangkok kedua nih makan lagi yang. Rasanya sama Pak Bu, mangkok pertama dengan mangkok kedua, karena saking baiknya suaminya dikasih lagi mangkok ketiga, sama rasanya, ya enak jadinya. Itulah dunia Pak. Kebayang gak Pak betapa capeknya hidup ini kalau orientasi kita sebatas dunia. Karena dunia itu sebentar, sedikit, menipu. Bapak bela-belain, kita bela-belain, capek deh gitu kan. Ya. Karena kata Allah ada yang lebih baik dari ini. Apa? Ini kata Allah Pak di surat Al-Imran ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Jadi kita punya fitrah nih Bu, bawaannya Bu, fitrah bawaannya laki-laki nih senang sama perempuan, kecenderungannya gitu, sama anak-anak, berbangga kita dengan anak-anak kita, sama emas gitu kan Bu ya, sama perak. Jadi Pak, obat kalau istri kita sering sakit-sakitan, sering pusing apalagi kalau tanggal tua, beliin aja emas 5 gram Pak, hilang pusingnya. Apalagi kalau istri kita pulang sulit senyum, bawain emas Pak, sembuh itu ya. Herbal yang paling bagus itu emas dan perak, wal khoilil ya. Dan kuda-kuda, musawwamati wal an'am wal hars, binatang ternak ya, dan sawah ladang. Kalau sekarang bukan sawah ladang, mungkin kontrakan ya, kos-kosan gitu ya. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan kata Allah, kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik ya. Lalu Allah lanjutkan nih Pak, ada yang lebih baik dari semua ini. Kita pengen kan Pak, pengen punya istri yang cantik, kalau perlu jangan satu, anak-anaknya soleh, soleha, sukses semua anak-anak kita, hartanya banyak, tuanya bisa lele-lele ya, mobilnya banyak, kontrakannya banyak, depositnya banyak, itu kan keinginan kita. Kata Allah nih Pak, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah ya Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu ada yang lebih baik dari semua itu? Apa Pak? Lilladzina taqau inda rabbihim, ketika kita bertakwa kepada Allah, hadiahnya jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah itu jauh lebih baik, hadiahnya ada surga Pak yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kita kekal di dalamnya selamanya ya, nggak perlu bayar listrik lagi, nggak perlu pusing lagi dengan urusan tetek bengek ya. Dan dikasih kita istri-istri Pak, jadi bukan satu, istrinya berapa Pak? 72 minimal ya. Yang suci, yang selalu perawan, dan dapat keridhaan Allah
Nah, ya, ini jangan sampai bilang begini nih. Ini materinya kayaknya gue banget gitu. Ya. Nah, berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita tidak bahagia? Ya. Kira-kira kenapa Pak kita nggak bahagia Pak? Jadi kalau kita memahami tadi dari awal tuh yang saya jelaskan, penyebab kita tidak bahagia adalah ini Pak sebenarnya. Karena kita kehilangan tujuan dan harapan, ya, tujuan atau harapan dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Kita salah mengartikan kebahagiaan yang sering menyamar jadi kesenangan. Kita kejar kesenangan, akhirnya kita apa? Kehilangan. Ada kasus begini, ini pemuda 40 tahun. Dia bilang gini ke saya, datang ke tempat saya, bilang, Ustadz, hidup saya udah kayak keset. Wih, apa maksudnya Pak kayak keset? Ya. Jadi dia punya 4 perusahaan Pak. Dia bilang begini, gedung itu Ustadz, itu punya saya. Dia bilang, wih, Masya Allah kata saya. Ya. Tetapi dia bilang hidupnya kayak keset. Kenapa? Ya, dia sudah 6 bulan ini ketahuan selingkuh dengan sekretarisnya. Ya, jadi berzina dia. Padahal Pak, ya nih, ini capaian dunianya Pak ya. Ustadz, dulu saya orang susah. Jadi istrinya itu pramugari Pak. Jadi istrinya bukan kaleng-kaleng nih Pak. Istrinya pramugari. Yang memang cantik istrinya. Karena saya datang ke tempat saya dia bersama istrinya. Pokoknya mobilnya, pakaiannya branded semua lah. Ya. Tapi dia bilang hidupnya kayak keset. Kenapa? Dulu saya orang susah. Waktu saya mau melamar istri saya ini pramugari waktu dilamar sama dia. Keluarganya nggak setuju karena saya orang susah. Tapi alhamdulillah lobby berhasil. Nah, lalu saya berkomitmen, bercita-cita harus kaya. Tapi dalam prosesnya kata dia nih Pak, dalam prosesnya kayak saya mohon maaf ya nggak sholat karena sibuk ngurusin bisnis gitu. Dan sekarang saya merasakan semua itu. Jadi istrinya Pak itu karena kecewa suaminya selingkuh, itu kalau lagi berantem itu teriak-teriak Pak di depan rumahnya sehingga satu gang di kompleknya denger. Maka saya malu kalau keluar rumah. Nikmat gak Pak kira-kira hidupnya Pak? Ya, punya 4 perusahaan, punya gedung, ya itu saya yakin itu ya miliaran itu harga gedungnya karena saya kalau sebutin Bapak pasti tahu gedungnya. Ya, nah terus semua itu hilang gara-gara dia salah dalam proses. Ya. Kenapa? Karena dia kehilangan tadi tujuan. Niatnya kaya karena dia menganggap dengan kaya itu bahagia. Jadi kalau hari ini kecewa andaikan istri saya bukan yang ini tapi yang itu, yang cantik maksudnya. Istri cantik belum tentu menjadi penyebab kebahagiaan. Ketika kita tidak mensyukuri, kehilangan dari makna ini, kehidupan kita yang sesungguhnya. Ini bisa dipahami Pak kalimat ini Pak. Tujuan dan harapan. Contoh begini Pak, ada anak muda nih, ini biar nyambung Pak ya. Ada anak muda, dia senang dengan teman kuliahnya, ya. Karena sekarang sudah kerja, dia pengen melamar, ya. Dan si ahwatnya perempuannya bilang udah datang aja kemari. Dia tinggal di Surabaya misalkan, istri calonnya ini tinggalnya di Sumatera, ya. Datang aja kemari lamar saya ke orang tua saya. Karena ternyata si wanita idamannya setuju. Kira-kira jadi semangat gak Pak dia? Semangat. Walaupun dia nggak punya dana untuk berangkat, dia hanya bermodalkan motor. Kata ibunya nanti capek udah naik ini aja, naik bis. Kira-kira dia tetap berangkat gak Pak naik motor? Tetap berangkat. Kalau nanti di tengah jalan ya bannya kempes, bocor, kira-kira dia berhenti Pak pulang lagi? Nggak akan. Lanjut terus. Kenapa? Karena jelas tujuan dan harapan. Begitu sampai Tangerang, dari Surabaya sampai Tangerang di WA, mohon maaf ternyata saya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Langsung dus. Kenapa Pak jadi nggak semangat dia? Terus ibunya telepon, nah ini udah kamu dari Tangerang naik ini aja, dari Soekarno-Hatta naik pesawat ke Sumatera gitu ya. Kira-kira gembira dia dapat kabar itu dari ibunya? Enggak. Kenapa? Kenapa Pak nggak gembira? Karena udah hilang harapannya. Jadi hidup itu Pak harus punya tujuan, harus punya harapan. Dan tujuan kita apa Pak? Harusnya yang bikin kita bahagia. Visi hidup kita itu apa? Mencari ridho Allah dan dapat surganya. Itu yang harus jadi obsesi kita. Maka penting tadi saya bilang evaluasi nafsu tersembunyi kita. Mau ngapain kita aktif di DKM ini? Ya, mau ngapain kita sebenarnya nih? Mau berkontribusi kepada masyarakat? Mau kita sholat subuhnya berjamaah? Mau ngapain kita sebenarnya? Ya, apa yang mau kita raih sebenarnya?
Maka pastikan Pak, di usia yang sudah kepala 5 kita sudah clear bahwa kita mau melakukan ini karena kita berharap apa? Ridho Allah dan surganya. Ibu-ibu jangan sampai melayani suami karena takut suaminya buka cabang. Nanti akan kecewa. Karena Allah akan uji kita dengan niat-niatan kita, Pak. Inilah pentingnya kita senantiasa evaluasi. Jadi orang tidak akan bahagia kalau tujuannya belum akhirat. Selama tujuannya akhirat, apapun kondisi dia akan terus bahagia. Kenapa, Pak? Karena harapan itu selalu ada di dirinya. Nah, itulah ya tujuan kita ditujukan Allah. Kita hidup ini bukan kemauan kita, tetapi amanat dari Allah. Kita difasiliti oleh Allah dan sengaja diuji, ya. Jadi hidup itu untuk menjalankan perintah Allah dan untuk diuji oleh Allah. Dan semua itu sudah difasilitasi oleh Allah. Tugas kita adalah apa, Pak? Ngabdi sama Allah. Yang kedua apa? Berkontribusi. Menjadi khalifah fil ardi itu artinya kita berkontribusi, ngasih kebaikan buat orang lain. Jangan hidup itu cuma rumah kantor. Nggak ada kepedulian sama tetangga, nggak ada kepedulian sama lingkungan. Dan kita dibayar mahal oleh Allah dengan apa? Dengan surganya. Jadi rubah, ya. Mulai hari ini kita sudah clear, Pak. Dan ini tolong sampaikan ke anak-anak kita, Pak. Karena banyak anak sekarang, ini dari kasus-kasus yang saya tangani, belum paham. Dia pikir hidup itu harus kaya. Dia pikir bahwa dengan banyak harta itu bahagia. Dan belum clear tujuannya. Kenapa ada? Jadi gini, Pak, level evaluasinya adalah kalau nggak ada kita, anak kita sholat nggak? Yang laki-laki berjamaah nggak? Sampai seperti itu levelnya kita mengevaluasi. Jadi Bapak mendingan telat datang ke sini nih ke masjid daripada Bapak biarin tuh anak masih tidur saat Bapak berangkat ke sini. Kasihan dia. Dan ini pentingnya kita ngobrol, Pak. Ngobrol dengan anak kita, sampaikan nilai-nilai dan harus menyampaikan terkait akidah, motivasi diri, ya, tentang keimanan itu harus bapaknya. Kenapa, Pak? Karena ucapan lisan seorang ayah itu ada bobotnya dari Allah dibanding lisan ibunya. Jadi penting Bapak diskusi. Tapi anak saya ada yang merantau, bikin online, Pak. Ya. Sekarang kan ada fasilitasnya. Nah, jadi syarat bahagia itu kalau merujuk dari tadi apa jadi syarat bahagia, Pak? Tujuan dan maknanya benar sesuai yang Allah mau. Nah, sebelum saya jelaskan detail, saya mau nyampaikan nih, ada survei, Pak. Ini kenapa saya mau menampilkan ini, ya? Karena surveinya lama banget. Artinya insya Allah valid lah ya. Surveinya ini. Jadi grade studi Harvard, ya. Penelitian selama 75 tahun Universitas Harvard bagian medikal, ya, bagian kesehatan, mengevaluasi orang-orang yang kenapa dia lahir dari keluarga miskin kok bisa kaya, dari keluarga kaya makin kaya, dari keluarga kaya tuanya jadi miskin, ada yang ditinggal pasangannya tetap bahagia, tetap bisa bertahan lama. Kan rata-rata, Pak, surveinya orang yang ditinggal istrinya, misalkan istrinya meninggal, rata-rata 2 tahun sakit-sakitan dan akhirnya meninggal juga gitu. Ya. Kok kenapa ini? Jadi selama 70 tahun, jadi insya Allah valid ya. Kok dia bisa bertahan? Yang pertama, Pak, ternyata kenapa dia bisa bahagia? Ini 3 faktor kebahagiaan ya. Menurut hasil penelitiannya Universitas Harvard ini, pertama karena relationship, hubungan sosial. Jadi ngumpul-ngumpul begini, Pak, nih, itu jangan dianggap remeh. Bahagia kita. Kita itu makhluk sosial, Pak. Maka pastikan anak kita, Pak, jangan di rumah aja. Pinter anak kita tapi di kamar terus. Suruh dia gaul. Ngumpul begini, Pak, bahagia gak, Pak? Ini jujur ya, Bu, bahagia, Bu, ngumpul-ngumpul gini? Bahagia banget sebenarnya. Jadi jangan anggap sepele hadir dalam kajian, ngumpul-ngumpul sama tetangga, ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, ya. Itu bahagia, Pak. Itu fitrahnya kita gitu. Jadi selama Bapak Ibu apapun kondisinya ya, lagi sakit, lagi bisnis lagi sepi, tapi kalau rajin ngumpul sama tetangga, maka akan bahagia. Maka pastikan, Pak, ya, ego kita jangan gede kalau mau ngumpul sama tetangga. Kalau egonya gede, maunya kalau ngobrol kita yang paling dominan, kayaknya seolah-olah kita orang paling sukses sedunia gitu. Atau modelnya begini, kalau ada orang cerita tentang kesedihannya, wah, saya lebih parah lagi gitu. Jadi pamer kesedihannya gitu. Itu nggak menarik, Pak. Ya. Maka tugas kita adalah kalau lagi ngumpul begini apa? Senyum, negor duluan, dengerin, bersabar-sabar. Karena kita butuh, Pak, butuh tetangga kita, butuh teman-teman nih seperti ini nih. Ya.
Jadi harusnya kalau Sabtu Minggu, wah alhamdulillah besok mau ngumpul-ngumpul nih. Dan masya Allah ya DKM-nya baik, dikasih sarapan. Cuman di sini Pak, ya yang saya ngisi habis kajian dikasih sarapan gitu, masya Allah. Iya berkah insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut penelitiannya, yang bikin orang bahagia itu karena fight ya, punya keyakinan, punya keimanan. Dia jadi punya nilai-nilai, ada standar dia. Jadi keyakinan kita kepada Allah, keimanan itu Pak, itu menjadi faktor kebahagiaan. Bayangin Pak, kalau kita hidup itu ya tidak ada Al-Quran, tidak dikasih tahu bahwa Allah itu akan membersamai kita, ya itu nggak tenang, hidup kita pasti galau. Gitu. Jadi keyakinan, keimanan kita Pak, semakin kita tingkatkan, insya Allah kita akan semakin bahagia. Dan yang ketiga, resiliensi, ketahanan menghadapi masalah. Orang itu Pak ya akan tetap bahagia kalau dia punya nilai-nilai dan dia bisa bersikap dengan baik ketika sedang diuji. Jadi penting bagi kita memahaminya. Jadi dia bisa bersabar maksudnya. Dan ini hanya bisa terjadi, resiliensi ini, ketahanan menghadapi masalah, tetap tenang ketika kita paham bahwa ada Allah dalam hidup ini dan ketika kita ridho dengan takdir Allah. Bisa dipahami Pak ya? Jadi pastikan nih kita nih orangnya senang gaul, ya anak-anak kita juga senang gaul, senang ngumpul. Jadi senang ngumpul itu fitrah, ya makanya kalau di Indonesia banyak paguyuban gitu, karena itu bikin bahagia. Gitu. Di rumah diomelin istri, ngumpul ke masjid Pak, insya Allah bahagia. Gitu. Ya, jadi, nah dalam Islam kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita bertakwa. Ya. Takwa itu apa Pak? Iman, yakin kepada Allah dan mau melakukan amal soleh. Ini janji Allah Pak nih. Ya. Allah jelaskan di surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, yakin kepada Allah dan yakin kepada janji Allah. Hati-hati nih Pak ya. Ini sengaja saya detilin, kan kita pernah bahas di sini. Bapak yakin sama Allah, yakin kepada Rasulullah, tapi sayangnya kita suka apa? Suka kurang yakin sama janji Allah. Buktinya apa? Masih suka ngeluh, masih gampang kecewa. Ya. Dianggapnya hidup ini kebetulan. Ya. Jadi yakin dengan janji Allah, maka sesungguhnya kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hatinya lapang, hatinya tenang, dan insya Allah bahagia. Gitu. Jadi kunci kebahagiaan adalah apa Pak? Takwa. Nah, ini saya break globalnya Pak ya. Yang pertama takwa itu ketika kita ikhlas beramal ya karena Allah, bukan karena ria ingin didecak kagumin. Yang kedua ketika kita ridho dengan takdir Allah, nggak ngeluh lagi. Ya terus kita bersyukur. Ya kita nggak mengingkari. Jadi sedikit ya walaupun sedikit kita tetap mensyukuri semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Terus kita bersabar, tidak kecewa atau marah. Ya. Terus kita tawakal, tidak pasif, ya tidak malas. Kita tetap maksimalkan ikhtiar, hasil kita serahkan kepada Allah. Terus kita qanaah. Ini Pak diceklis Pak ya. Ada nggak ini 10 yang ini yang globalnya? Nanti saya detilkan ini. Ya. Karena gini, kenapa nanti saya detilkan? Karena jangan sampai Bapak ini ngaji ini cuma nikmatul ta'lim aja. Semangat gitu, kayaknya saya terinspirasi gitu, tetapi nggak tahu langkah-langkah detailnya. 2 tahun berapa tahun kajian di sini? 10 tahun ada Pak Haji? Akhlaknya nggak berubah. Indikator suksesnya pengajian Pak, imannya meningkat. Apa tanda seseorang imannya meningkat? Akhlaknya jadi lebih baik, lebih sabar, lebih murah senyum, lebih baik sama orang. Yang ketujuh husnudzon, jadi nggak suudzon, nggak buruk sangka. Ya. Terus 8 mencintai, jadi nggak punya kebencian lagi sama jamaah yang lain, sama tetangga gitu ya, sama saudara apalagi gitu. Yang ke-9 memberi, jadi nggak bakhil, senang berbagi, dan ini menjadi ciri penghuni surga Pak. Penghuni surga itu di dunianya dia senang berbuat kebaikan. Yang ke-10 mau memaafkan, nggak dendam. Ya jadi evaluasi kita, ada gak kita Pak masih nggak tegur-teguran sama si Fulan gara-gara kita sempat kesel sama dia gitu. Ini dievaluasi. Nah detailnya Pak ya ada 7 langkahnya.
Ini saya bikin poin-poinnya, nanti di checklist Pak ya. Bapak sama Ibu sama istri coba evaluasi. Ini saya sudah belum. Kalau 7-7-nya nanti sudah dijalankan, insya Allah Bapak akan bahagia apapun capaian dunianya, insya Allah. Yang pertama, langkah menggapai kebahagiaan, perbaiki hubungan dengan Allah. Jadi tazkiyah ruhiyah kita, bersihin juga hati kita dengan pertama sholat dengan khusyuk. Udah khusyuk belum sholatnya? Ya, ciri orang khusyuk itu Pak, rukunya nggak buru-buru, sujudnya nggak buru-buru. Evaluasi Pak istri Bapak, kalau rukunya buru-buru, sujudnya buru-buru, jiwanya lagi tegang, nggak tenang. Evaluasi juga anaknya Bu, ya, anak gadis kita, anak perjaka kita, sudah khusyuk belum? Terus pastikan tepat waktu. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu Pak, esensinya adalah kita curhat sama Allah, kita lapor. Ya. Yang berikutnya terkait perbaikan hubungan dengan Allah adalah rutin zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang itu perintah Allah. Saya pernah nyampaikan di sini kan tentang keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu Pak, dari 24 jam waktu itu bisa kita pegang waktu itu ketika kita ba'da subuh itu zikir sampai dengan waktu suruk. Nanti Bapak belum sempat misalkan nggak sholat suruk karena harus berangkat kerja, nggak masalah, tapi Bapak pastikan zikir. Kalau Bapak berzikir saat suruk, ya dari ba'da subuh sampai suruk, ya zikir, maka 24 jam waktu Bapak akan berkah. Di kantor bikin laporan biasanya 3 jam, jadi cuma 1,5 jam. Kenapa? Karena berkah. Ada aja nanti ide-ide inspirasi ketika kita membiasakan ba'da subuh itu berzikir. Kajian ini Pak, ini bagian dari zikrullah ini. Karena sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Maka syarat berikutnya nih Pak, poin berikutnya dari perbaikan hubungan dengan Allah adalah kita membaca dan tadabbur Al-Quran. Jadi investasikan waktu kita sehari minimal 1 jam. Kalau Bapak orangnya sibuk, pagi 1/2 jam, nanti ba'da maghrib 1/2 jam. Ngapain Pak? Baca Quran. Jadi targetnya jangan 1 juz, karena kalau 1 juz nanti Bapak akhirnya banyak-banyakan baca. Itu tidak nyaman, tidak terasa nikmatnya di hati kita. Tapi kalau Bapak baca Quran, dapat 1 halaman Bapak baca terjemahannya, baca detil, ya nanti akan Bapak tiba-tiba jadi nangis, terharu, segala macam. Coba Pak nikmatin seperti itu Pak. Bacanya apa? Dengan tadabbur. Karena tilawah kalau bagi orang Arab itu artinya adalah baca Quran dan mentadaburi. Bukan sekedar baca doang Pak. Beda kalau Ramadan. Kalau Ramadan ulama mengajarkan banyak-banyak baca. Imam Syafi'i itu katanya sampai 60 kali hatam, berarti sehari 2 kali hatam. Kalau tapi di bulan biasa gini, baca plus baca terjemahan Quran. Jadi Bapak targetnya investasi waktu 1 hari berapa minimal Pak? 1 jam. Bapak coba deh Pak, Bapak jalanin ini, dapat 2 minggu nanti ada rasa berbeda Bu. Wajah Ibu jadi lebih glowing, hati lebih tenang. Ya. Terus yang berikutnya, jauhi maksiat. Ini hati-hati yang suka scroll ya. Terus istighfar minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu minimal. Kalau 100 kali berapa menit Pak? Ada yang pengalaman di sini? Istighfar 100 kali enggak sampai 2 menit. Lama enggak Pak? Enggak sampai 2 menit. Baca WA aja lebih dari 2 menit gitu kan Pak. Yang kedua, bagaimana menggapai kebahagiaan? Jaga hati dari penyakit batin. Yang pertama Pak, jangan membandingkan capaian dunia kita dengan tetangga kita. Ya. Tadi orang kembar aja rezeki dan ujiannya beda. Apalagi kita yang beda ya sama tetangga gitu. Terus latih ikhlas. Lakukan kebaikan tanpa mengharap pujian. Ini benar-benar evaluasi ketika kita melakukan sesuatu, kita coba merenung, ini apa yang menggerakkan saya nih mau melakukan ini nih? Berharap pujian atau karena Allah? Selalu evaluasi Pak. Ya, saya sering kali menyampaikan di sini karena nanti ada 3 orang kata Rasulullah yang pertama kali diseret itu bukan pezina, bukan koruptor, tapi apa? Orangnya kayak Bapak nih perilakunya. Kalau ada proposal nyumbangnya paling gede, mujahid perang, guru Quran, orang soleh. Tetangganya decak kagum, tetapi nanti pertama kali diseret gara-gara apa Pak? Ria. Jadi hati-hati nih Pak ya, sering dievaluasi. Jadi latih ikhlasnya. Ikhlas itu di awal, di tengah, di akhir. Ya. Jadi selalu evaluasi. Terus ya jaga hati dari penyakit batin adalah maafkan kesalahan orang lain sebelum tidur. Jadi jangan baperan Pak. Ini kemarin saya nanganin kasus ketua yayasan mengundurkan diri, ya keluar dari grup. Terus karena pada sibuk semua tetangganya nggak ada yang nanyain kenapa keluar gitu kan.
galau dia katanya sampai nggak bisa tidur. Telepon saya, Ustadz, nih gimana nih kok bapak-bapak pada nggak ini? Begitu digali, cuma karena baper. Ya. Jadi maafin Pak kesalahan orang lain. Ya, jangan kalau sama tetangga mah ngalahan aja, ngalahan. Ya, ya kalau bapak ingin bahagia, rumusnya Pak sama tetangga apa Pak? Ngalahan. Ya, bersabar-sabar. Ya. Terus doakan kebaikan untuk orang lain. Kata Rasulullah, kalau kita doain orang lain, itu ada malaikat yang mengaminkan dan mendoakan kita. Artinya doanya mustajab. Banyak orang yang mohon maaf ya, yang hatinya ada hasad, bakhil, ada su katanya. Kata Imam Ghazali ada su, itu malas dia berbuat kebaikan buat orang lain. Itu malas doain orang lain. Padahal mendoakan orang lain kalau orang lain nggak tahu itu dikabulin. Jadi kalau Bapak pengen kaya, ya doain aja orang lain kaya, nanti insya Allah kaya. Pengen bahagia doain orang lain kebaikan, kebahagiaan, kita juga akan didoain. Ya Pak. Ini dievaluasi, pastikan semuanya di checklist Bu ya. Yang berikutnya, yang ketiga, lebih syukur dan qanaah. Jadi setiap hari tentukan tiga hal yang harus disyukuri. Ya. Ini melatih hati kita agar tenang Pak. Jadi jangan fokusnya kepada kekurangan. Apa yang saya syukuri hari ini? Alhamdulillah masih punya istri. Karena banyak orang sedih Pak. Udah gak punya istri. Lelaki itu Pak kalau gak punya istri, gak tenang jiwanya. Nabi Adam saat diciptakan itu kan Hawa belum ada. Allah memperhatikan, ya nggak tenang, stres. Begitu diciptakan Hawa baru tenang. Bu, jadi ibu itu Bu, ya harus bangga Bu. Allah jadikan ibu itu ketenangan. Jadi jangan sampai suami ibu pulang ngeliat ibu ribet. Jadi ibu harus bisa menenangkan. Caranya apa? Dandan Bu, dandan senyum aja. Ya, dipijitin suaminya, dielus-elus, masya Allah. Senang Pak digituin Pak? Seneng banget. Ya. Jadi syukuri masih punya suami, syukuri masih punya anak, syukuri masih hidup Pak. Ya. Ini benar-benar dilakukan Pak, supaya apa? Bapak benar-benar menghargai nikmat yang Allah berikan gitu. Alhamdulillah hari ini bisa datang kajian, itu syukuri. Terus saat makan Pak nih, saat makan lihat orang yang kekurangan. Nah saat ibadah sebaliknya, lihat yang lebih taat. Terus jangan mengeluh. Ya, syukur itu artinya kita menerima ya. Jangan ngeluh, terus merasa cukup dengan semua yang ada dan biasakan zikir syukur. Jadi gini Pak, terbiasa kita ngucapin alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, apapun ya kabarnya. Ya, kita berharap 10 dapatnya cuma 6, ucapkan ini alhamdulillah ala kulli hal. Nanti lama-lama Bapak akan merasakan kelapangan hati yang luar biasa kalau terbiasa ngucapin ini alhamdulillah ala kulli hal. Yang keempat, menebar kebaikan dan amal soleh. Murah senyum Pak. Tanya sama istri Pak, ini wajah saya kira-kira begini apa begini nih biasanya. Ya. Terus ramah, tutur katanya baik. Jadi kalau ngomong tuh jangan pakai ego Pak. Ya. Ngomong yang lembut, tutur kata yang baik. Ya. Terus senang infak, senang sedekah. Peduli dan aktif berkontribusi di masyarakat. Jadi orang yang menebar kebaikan itu menolong agama Allah, ya. Aktif di DKM, maka Allah akan tolong dia dan keluarganya. Anak-anaknya akan dijamin sama Allah. Itu kerennya Pak kalau aktif dalam dakwah itu, dalam kebaikan itu. Mana dalilnya? Ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah 2 orang anak yatim? Karena kata Allah ya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat 82, Nabi Khidir bilang begini. Kenapa dia mau memperbaiki? Wa kana abuhuma solehan. Karena ayah dari 2 orang anak yatim ini orang soleh. Dan ternyata kata Ibnu Katsir bukan ayahnya di atas persis tapi 7 generasi di atasnya. Gara-gara kesolehan kakek dari buyutnya, 2 orang anak yatim ini Allah lindungi hartanya. Jadi kalau Bapak hari ini aktif dalam DKM, senang berbagi, senang berkontribusi, aktif dalam dakwah, maka juriah Bapak akan dijamin sama Allah. Enak apa? Ya. Yang kelima, pola hidup seimbang jasmani dan rohani. Nanti ada materi tersendiri ini ya. Intinya gini, makan halal dan thayyib. Jadi pastikan yang masuk ke dalam mulut kita dan keluarga kita adalah yang halal dan thayyib. Terus aktif bergerak, jangan mager ya. Terus tidur cukup Pak, jangan begadang. Kalau hari ini ada yang kuat begadang ya, itu ada yang nopang Pak. Kita pernah bahas ya, siapa yang nopang Pak? Ya. Jangan-jangan jin leluhur Bapak yang nopang itu.
Jadi manusia itu normalnya Pak, itu nggak kuat begadang. Jadi pastikan kita tidur cukup. Sulit bahagia Pak kalau kita sering begadang. Terus tidur tidak berlebihan dalam hal dunia. Kita bekerja keras tapi bukan gila kerja. Jadi masih bisa gaul sama tetangga, ya masih bisa hadir kajian gitu. Terus gunakan waktu untuk hal bermakna. Apa hal bermakna Pak? Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk ibadah, untuk ngobrol sama istri, ya, untuk berduaan, ya. Istri kita bahagia Pak kalau kita mau dengerin curhat. Maka dalam sepekan itu jangan habis waktunya untuk kerja, ada untuk ngopi bareng istri, ya. Jangan ngopi bareng tetangga terus. Ya. Yang keenam, sabar dan tawakal dalam ujian. Saat diuji ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun cuma kepleset, biasakan kita ngucapin ini Pak ya. Terus yakin bahwa setiap ujian membawa hikmah. Jadi renungkan gini Pak, apa yang bisa saya syukuri dari peristiwa ini? Apa hikmah? Apa pelajaran yang Allah ingin ajarkan lewat ujian ini? Terus yakin ujian pasti bisa dilalui dan selesai. Terus fokusnya kepada solusi Pak, bukan pada masalah. Jadi jangan lagi sakit ketemu orang, saya sakit ini, ntar ketemu yang lain, saya sakit ini, ketemu yang lain ngomongnya gitu terus. Fokus terus sama penyakitnya, sama masalahnya. Jadi fokusnya sama solusi. Ya. Yang ketujuh, perbanyak doa dan munajat. Pak, kita baca bareng-bareng Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dalam dada kami, penghapus segala kesedihan kami, dan pengusir segala kegelisahan serta kesusahan kami. Nah, kalau Bapak sudah melakukan 7 ini, insya Allah Pak nih, indikator-indikator ini akan Bapak rasakan. Ini sejak 2015 saya menyusun materi ini, dan sudah banyak saya melihat khususnya pasien-pasien saya berubah kehidupannya. Wajahnya jadi glowing, tenang. Kenapa? Karena hatinya tenang, udah bahagia Bu. Ya. Pertama, tanda kebahagiaan hakiki itu hatinya tenang, nggak mudah gelisah, ridho dengan ketentuan Allah, nggak ngeluh lagi. Ini enak nih, ya. Ketua DKM kalau jamaahnya udah kayak begini semua nih, ya. Cinta kepada Allah menuju cinta kepada dunia, sabar dalam ujian dan syukur dalam nikmat, tidak iri lagi terhadap orang lain. Terus hidupnya penuh doa, zikir dan ketaatan. Nah, ini yang paling penting Pak, menemukan makna hidup melalui ibadah dan amal soleh. Maka Pak pastikan Pak, kita itu ternyata setiap kita itu punya chip dari Allah. Kita ini akan apa nih kontribusinya gitu. Karena nggak semuanya, ini kan nggak semuanya dokter di sini kan, nggak semuanya pebisnis, nggak semuanya insinyur, ya nggak semuanya ustadz. Setiap kita punya potensi masing-masing dari Allah. Maka pastikan temukan passionnya itu. Jadi kalau kita bekerja menjalani kehidupan ini sesuai dengan potensi kita, maka kita akan bahagia. Karena setiap kita itu punya potensinya. Ya. Kata Allah, kul kulu ya'malu ala sakilatih. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Artinya sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Dan kita jangan pernah ngiri dengan potensi orang lain Pak. Ya. Nah, apa doanya supaya kita bisa berkontribusi, beramal sesuai passion kita Pak? Ini doanya Pak. Ya, pastikan diajarkan ke anak-anak kita. Manusia harusnya usia 40 sudah bisa menemukan passionnya. Ya, supaya dia apa? Bisa fokus, bisa bahagia menjalani kehidupan ini ya. Doanya apa Pak? Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardah. Jadi minta sama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslihi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi diapalin ini Pak. Doain terus ya, supaya kita bisa beramal sesuai dengan passion kita sehingga kita bahagia. Terakhir, ini ada 5 aturan Pak. Jangan benci siapapun. Dievaluasi Pak ya, ada gak orang yang kita simpen, maksudnya kita benci sama dia, kalau ketemu dia nggak nyaman, kita ilangin Pak. Karena Bapak kurang kerjaan gitu ya, naruh sampah di jiwa kita. Yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatirkan masa depan ya. Jadi jangan khawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Hidup ini nggak kebetulan Pak, sudah disetting sama Allah dan endingnya bahagia selama kita dalam ketaatan. Yang keempat, jangan berharap kepada manusia. Maksudnya jangan berharap balasan dari kebaikan kita. Ya.
Apalagi minta-minta supaya orang lain hormati kita, muji kita, nggak usah ya. Nanti bakal kecewa. Yang kelima, jangan ngeluh dengan ujian dan kesulitan. Ya. Kata Rasulullah, ya ini hadis riwayat Bukhari Pak ya. Ada 3 perkara apabila di dalam diri seseorang ini ada, maka dia akan merasakan manisnya iman Pak. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Jadi pastikan kita mencintai Allah Pak, melebihi yang lainnya. Terus kita yang kedua, mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah. Jadi yang kita benci bukan orangnya, tapi apa? Sifatnya. Dan itu standarnya adalah standar Allah. Ya. Terus yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran setelah kita ya mendapat hidayah. Ya. Karena kita nggak mau dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Jadi kalau hari ini kita udah bager, udah ikut pengajian, udah bahagia, tiba-tiba kita terangsa lagi memaksiat, buru-buru kita sholat tobat Pak. Nyeselin itu supaya kita tetap dalam kasih sayang Allah. Tapi penutup, jadi hakikat kebahagiaan itu bukanlah bebas dari ujian, tetapi tetap tenang menjalani ujian karena yakin Allah selalu membersamai. Kebahagiaan bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada keadaan hati yang mengenal dan ridho kepada Allah dan semua takdirnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.